Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu proyek pengembangan aplikasi sistem parkir sepeda di lingkungan ITDEL. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nita Kristiani Sidaputar dari NIM 114222022. Saya Asri Yohana Sirait dengan NIM 1142229. Saya Handika Sukaya Rosnia Ahab dengan NIM 114222032. Saya Steven Siaan dengan NIM 1142236. Saya Calvin Julius Lain dengan NIM 1142208. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami akan menjelaskan outline dari masing-masing masing-masing poin dalam presentasi kami. Yang pertama background, yang selanjutnya purpose, yang selanjutnya use case diagram, yang nomor 4 ERD atau entity relationship diagram, yang kelima demo, dan yang terakhir adalah ketentuan teknis. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan background pembuatan aplikasi kami. Kondisi ITDL seringkali menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan ruang parkir untuk sepeda. Banyaknya mahasiswa yang menggunakan sepeda tidak dapat dipenuhi oleh ketersediaan lahan parkir. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk solusi yang lebih efisien. Tingginya permintaan ini juga menimbulkan resiko kehilangan sepeda di daerah kampus. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi banyaknya pengguna sepeda di area kampus. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi yang dapat mengoptimalkan penggunaan ruang parkir sepeda, meningkatkan keamanan sepeda, dan secara efektif mengelola data mahasiswa yang menggunakan sepeda di ITDEL. Pengembangan sistem parkir sepeda dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan dapat menciptakan pengalaman parkir sepeda yang lebih efisien, memberikan informasi real-time kepada pengguna, dan mengurangi risiko kehilangan sepeda. Dengan langkah ini, kampus dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi berbasis sepeda dan mendukung gaya hidup berkelanjutan di ITDEL. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Calvin. Ya, di sini saya akan menjelaskan pada bagian purpose. Pada bagian ini aku menjelaskan bagian yang berisikan tujuan dari aplikasi ini dibangun, yaitu untuk meningkatkan tingkat keamanan sepeda dalam kampus. Diperlukan implementasi sistem parkir yang terpantau secara cermat. Dengan adanya sistem pemantauan, setiap sepeda yang diparkir dapat tercatat dengan baik, meminimalkan risiko pencurian atau perusakan. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang parkir sepeda yang tersedia. Dengan data yang terkumpul melalui sistem pemantauan, pihak kampus dapat melakukan analisis terhadap pola penggunaan parkir sepeda. Informasi tersebut dapat digunakan untuk perencanaan yang lebih baik, termasuk penyesuaian kapasitas parkir, pengaturan tata letak yang optimal, dan penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan sepeda di lingkungan kampus. Sehingga tidak hanya keamanan sepeda yang meningkat, namun juga efisiensi dan manajemen ruang parkir dapat dioptimalkan dengan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari kita yang bernama Yunita Sidaputar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan mengenai use case. Nah, di sini dalam use case-nya itu terdapat 3 aktor utama, yaitu administrator, kedua anggota, dan ketiga pengunjung. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan untuk masing-masing aktornya. Yang pertama yaitu administrator, aksi yang dilakukan yaitu yang pertama mengelola data sepeda, yaitu menambahkan sepeda baru ke dalam sistem, mengedit serta menghapus informasi terkait sepeda yang sudah ada. Yang kedua yaitu mengelola pengumuman, di mana dapat menambahkan pengumuman baru untuk anggota dan pengunjung, serta mengedit dan menghapus pengumuman yang sudah ada. Selanjutnya yaitu mengakses feedback, yaitu dapat melihat dan mengelola feedback yang diberikan oleh anggota. Dan yang kedua yaitu anggota, aksi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu melihat pengumuman, di mana dapat mengakses daftar pengumuman yang terbaru, serta membaca detail pengumuman yang sudah dipilih. Yang kedua yaitu mencetak kartu anggota, yang di mana dapat mengakses dan mencetak kartu anggota mereka sendiri. Selanjutnya memberi feedback, di mana dapat memberi feedback terkait layanan atau fasilitas yang telah disediakan. Selanjutnya membuat data pribadi,
yaitu mengisi atau memperbaharui informasi pribadi mereka dalam sistem. Selanjutnya, yaitu mengisi data sepeda, yang dimana dapat menambahkan atau memperbaharui informasi terkait sepeda pribadi tersebut. Yang ketiga, yaitu pengunjung. Aksi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, autentifikasi atau login, di mana pengunjung harus melakukan autentifikasi atau login untuk mengakses fitur-fitur tertentu. Yang kedua yaitu membaca informasi peraturan. Meskipun tidak login, pengunjung masih dapat membaca informasi peraturan yang sudah tersedia. Dengan catatan, pengunjung harus login terlebih dahulu untuk memberikan feedback. Sekian, dan selanjutnya YRI akan dilanjutkan oleh Saudari Asri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu Entity Relationship Diagram. Pada Entity Relationship Diagram dari proyek kami, berisi 5 entity. Yang pertama sepeda, yang kedua anggota, yang ketiga feedback, administrator, dan pengumuman. Masing-masing dari entity ini berisi atributnya yang masing-masing, dan entity ini digunakan sebagai acuan dalam penggunaan kami, meskipun kami tidak menggunakan database dalam bentuk SQL, namun kami sudah mencoba menggunakan TXT dan penyimpanan data dalam array. Untuk selanjutnya, sebelum kami melakukan demo, kami akan menjelaskan tentang ketentuan teknis yang sudah diterapkan dalam proyek kami. Kepada Saudara Handika, kami Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan teknis yang ada pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu interface. Kami menerapkan prinsip interface yaitu pada class notification. Class notification ini berisi metode yang akan menampilkan dua hal, yaitu yang pertama public class pengumuman. Public class pengumuman ini akan implement ke notification yang akan menampilkan pengumuman dari pengurusnya. Yang kedua ada si user kepada pengurusnya atau adminnya. Yang kedua ada enum. Enum kami gunakan dengan nama kelas all. Di dalam kelas all ini berisi dua nilai konstanta, yaitu pengurus dan anggota. Di dalamnya berisi juga metode di mana ada switch case ketika case pengurus akan mengembalikan nilai pengurus, dan ketika tidak maka akan ada nilai default mencetak kata anggota. Dia akan mengetahui bahwa dia itu memiliki all anggota, dan juga hal-hal lainnya pada kelas anggota. Yang ketiga exception handling. Exception handling yang kami terapkan ada beberapa, yaitu yang pertama generate, yaitu menggenerate sepeda. Di sini kita dapat menggenerate sepeda dan kita dapat memiliki yang akan meng-catch jika terjadi kesalahan. Yang pertama jika nomor sepeda tidak ada, maka akan di-catch dan akan menampilkan sistem pesan error, yaitu nomor sepeda tidak ditemukan. Yang kedua ada metode delete. Pada metode delete ini dilakukan memasukkan nomor yang akan dihapus, nomor sepeda yang akan dihapus, di mana ketika gagal akan memberikan exception, yaitu gagal menghapus sepeda. Yang keempat yaitu mendisplay pengumuman, di mana ketika display pengumuman pengumumannya akan didisplay, dan ketika pengumumannya belum ada maka akan ada pesan belum ada pengumuman dari petugas parkir. Yang keempat polymorphism. Polymorphism ini merupakan penerapan inheritance atau kelas turunan. Ada beberapa kelas turunan yang kami terapkan, yaitu yang pertama ada abstract class, ada juga polymorphism berbentuk overriding, yaitu yang mengextend kepada kelas yang di atasnya. Di sini juga ada
polimorfisme dari feedback kepada kelas anggota dan kartu anggota kepada kelas anggota. Yang terakhir abstrak kelas di sini kami menggunakan itu abstrak kelas cetak, di mana itu akan mencetak kartu anggotanya. Selanjutnya yaitu mengenai demo. Demo akan dilanjutkan oleh teman saya Calvin. Ya, pada bagian ini akan tertampil sebagai member login. Pada bagian sini saya akan menjelaskan pada member login. Untuk melakukan register, kita terlebih dahulu melakukan register yaitu menekan nomor 1. Di sini kita meminta masukkan ID, nama, username, dan password. Ini sesuai dengan kebutuhan dari user. Setelah kita berhasil melakukan, kita akan disuruh melanjutkan untuk menekan dia untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya dan untuk menekan program membatalkan. Nah, setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, di sini akan meminta masukkan username dan password itu melakukan verifikasi yang sudah terdaftar dari sebelumnya. Berikut tampilan dari pengunjung, yaitu melihat pengumuman, mencetak kartu anggota, memberi feedback, membuat data pribadi, dan terakhir mengisi data sepeda. Pada bagian selanjutnya akan jelas kepada saudari kita yang bernama Yunita Sidobra. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membuat untuk pengisian data pribadi. Kita memilih pilihan nomor 4. Nah, di sini sudah ditampilkan ID dan nama yang di mana itu tertampil waktu kita melakukan register atau login. Nah, di sini akan melakukan pengisian yaitu nomor telepon yang belum diisi. Nah, di sini kita akan membuat nama baru, contohnya yaitu pengguna. Nah, selanjutnya di sini akan meminta nomor telepon kita dan kita akan mengisikannya. Nah, data pribadi kembali berhasil diupdate. Selanjutnya, jika kita ingin kembali ke menu anggota, kita dapat memilih tombol Y. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Stephen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak kartu anggota. Untuk mencetak kartu anggota, terdapat memilih opsi nomor 2. Dengan memilih opsi nomor 2, kartu anggota akan langsung tergenerate dalam bentuk TXT. Data yang tergenerate dalam kartu anggota sudah adalah data yang terintegrasi dengan apa yang kita masukkan pada saat membuat data pribadi dan meregistrasi akun. Untuk kembali ke menu menu user, kita dapat menekan tombol Y. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yanita Sidabutar. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengisi data sepeda, yang dimana kita akan melakukan opsi nomor 5. Nah, di sini dapat mengisi data sepeda, kita memiliki beberapa kategori, yaitu kita akan memilih nomor 1, yaitu sepeda lipat. Nah, di sini akan menghasilkan, yaitu kita akan memasukkan deskripsi sepeda yang diminta yaitu warna, merek, dan deskripsi khusus. Kita akan memberikan deskripsinya berupa warna yaitu berwarna merah, dan merek serta deskripsi khususnya. Maka akan dihasilkan. Nah, sepedanya akan memiliki deskripsi berwarna merah. Jika kita akan kembali ke menu, kita akan memilih tombol Y. Double mengetik Y. Nah, selanjutnya akan diserahkan ke teman saya, yaitu Calvin. Saya akan menjelaskan menu memberi feedback. Menu memberi feedback dapat diakses dengan memilih opsi nomor 3. Di sini user dapat memberikan saran, kritik, informasi tambahan, atau apapun yang ingin disampaikan kepada admin ataupun developer. Di sini saya akan memasukkan feedback layanannya yang sangat baik. Lalu dapat di-enter untuk memasukkan feedback. Kemudian untuk kembali ke menu user dapat menekan tombol Y. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Hadika. Terima kasih atas
dapat menekan tombol nomor 3 untuk login sebagai admin. Di sini admin dapat login dengan data yang sudah dibagikan sebelumnya pada program dengan memasukkan username dan password admin. Setelah berhasil, admin akan ditampilkan dengan 3 buah menu, yaitu yang pertama mengelola data sepeda, kedua membuat pengumuman, ketiga mengakses feedback. Yang pertama yaitu mengelola data sepeda. Pada mengelola data sepeda, admin dapat memilih mengedit data sepedanya atau menghapus data sepedanya. Di sini saya akan memilih untuk mengedit data sepedanya. Sistem akan meminta memasukkan nomor sepeda yang akan diedit. Karena sudah ada data sepeda nomor 1, saya akan memasukkan nomor 1. Saya akan menginput kembali memilih kategori sepedanya, yaitu sebagai sepeda gunung, dan juga misalkan berwarna biru. Di sini kita akan diminta lagi apakah akan mengedit data sepeda yang lain atau bukan. Kita dapat menolaknya jika tidak, dan kita dapat melanjutkan programnya untuk mengedit atau menghapus data sepedanya. Yang kedua, saya akan melakukan hapus data sepeda. Pada data sepeda ini, datanya telah berubah, yaitu yang awalnya sepeda lipat dan sekarang menjadi sepeda gunung. Dan deskripsinya juga telah berubah. Saya akan memasukkan nomor sepeda yang akan dihapus. Eh, Data sepedanya akan berhasil dihapus. Kita dapat melihatnya pada edit data sepeda. Datanya akan menjadi kosong. Nomor sepeda tidak ditemukan, maka kita akan kembali. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk ke menu yang kedua, yaitu membuat pengumuman. Pada menu membuat pengumuman ini, admin akan diminta membuat judul pengumuman, yaitu misalkan saya membuat peraturan pemakaian sepeda. Dan juga isi pengumumannya. Di sini saya akan membuat isi pengumumannya. Setelah berhasil, maka akan diberikan feedback pengumuman telah berhasil. Di sini kita dapat kembali ke menu akses untuk memilih menu dai admin lagi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asai. Baik, untuk menu dalam admin, yang ketiga yaitu mengakses feedback. Feedback yang dimaksud adalah feedback yang diberikan oleh user, yang telah diberikan oleh user anggota masing-masing anggota, yaitu yang sudah di-input sebelumnya, dapat kita ketikkan 3. Dan ketika kita mengetikkan 3, dapat menampilkan feedback yang diberikan tadi, yaitu layanan yang sangat baik. Dan fitur selanjutnya yang dapat diakses oleh anggota yang tidak melakukan yang telah menjadi anggota, yaitu melihat pengumuman. Pengumuman yang telah diberikan oleh admin dapat diakses oleh anggota dengan mengetikkan 1, dan akan tertampil subjek yang berisi judul dari pengumuman yang diberikan oleh admin, dan tertera asal si pembuat dari pengumuman, dan selanjutnya adalah isi dari pengumumannya. Sekian untuk demo dari proyek kami. Kembali ke terima kasih.
PPT. Terima kasih untuk dapat menonton hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau tutur perbuatan, kami mohon maaf. Sekian untuk presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.